Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kepada anak-anakku kelas 8 SMP, kita berjumpa kembali untuk belajar dengan menggunakan metode daring karena situasi masih belum terkendali, namun tidak merupakan suatu halangan kepada anak-anakku untuk belajar lebih giat dan rajin supaya ilmu yang kita pelajari nanti bermanfaat. Sebelum kita lebih dalam membahas tentang materi ini, marilah kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah, berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi, berucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan dengan bacaan ini, ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat, berfaedah untuk diri kita sendiri dan insya Allah untuk orang lain. Anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwa pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bab 4, yaitu kelas 8, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Pada materi ini kami ambil dari sumber ajar, buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 edisi revisi tahun 2017 oleh Kemendikbud Republik Indonesia, sehingga memudahkan anak-anak nanti kita bisa lebih lengkap membuka bukunya di rumah atau bisa melewati internet sehingga bisa melengkapi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Pesan Bapak kepada anak-anakku, tetap semangat di rumah bersama keluarga dan tetap semangat belajar. Marilah kita belajar, kita isi hati, pikiran kita ini, otak kita ini dengan ilmu agama yang insya Allah manfaatnya dunia ila yaumil qiyamah. Sholat sunnah secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sholat sunnah berjamaah, yang kedua adalah sholat sunnah sendiri atau munfarid, dan yang ketiga adalah sholat sunnah bisa berjamaah dan bisa sendiri atau munfarid. Saya ulang sekali lagi bahwa sholat sunnah pada garis besarnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah sendiri, sholat sunnah bisa berjamaah dan bisa sendiri. Sekarang yang sholat sunnah berjamaah, contohnya 1. Sholat Idul Fitri, yang kedua sholat Idul Adha, yang ketiga sholat kusuf atau sholat gerhana matahari, yang keempat sholat khusuf atau sholat gerhana bulan, dan yang kelima adalah sholat istisqa atau sholat mohon hujan. Mohon diperhatikan anak-anak, sholat sunnah berjamaah ya. 1. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat kusuf, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Ini adalah sholat sunnah yang berjamaah. Sedangkan berikutnya sholat sunnah yang sendiri dilaksanakan sendirian atau munfarid.
Di antaranya sholat rawatib. Sholat rawatib ini sholat sunnah yang menyertai sholat wajib. Kalau sebelumnya dilaksanakan sebelumnya namanya qobliyah, kalau dilaksanakan sesudahnya namanya ba'diyah. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid atau sholat menghormati masjid. Yang ketiga adalah sholat istikharah dan hajat. Ini adalah sholat sunnah yang kita laksanakan sendiri atau munfarid. Satu, sholat rawatib. Nanti pada slide berikutnya atau halaman-halaman berikutnya nanti ada beberapa keterangan tentang sholat rawatib, karena banyak ya, ada macam-macam dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid, yang ketiga sholat istikharah dan hajat. Ini sholat-sholat ini adalah yang biasa kita laksanakan secara sendiri. Sedangkan sholat sunnah yang bisa berjamaah dan bisa sendiri atau munfarid, diantaranya adalah satu, sholat tarawih, yang kedua sholat witir, yang ketiga sholat duha, yang keempat sholat tahajud, dan yang kelima sholat tasbih. Kelima sholat sunnah ini bisa dilaksanakan jamaah dan juga bisa dilaksanakan secara sendirian. Mudah-mudahan anak-anak secara garis besar sholat sunnah dibagi tiga ini sudah bisa dimengerti. Sedangkan penjelasan secara mendalam, secara detail ya, yang pertama tadi ya, mari kita pelajari secara mendalam dulu. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini pengertiannya yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Nah, ini adalah pengertian daripada sholat Idul Fitri. Hukumnya sunnah muakkadah. Waktunya sesudah terbit matahari sampai tergelintirnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Tapi pada umumnya, pada lazimnya ini biasanya dilaksanakan pagi hari. Tetapi secara pengertian seperti ini biar anak-anak ini sebagai ilmunya kita pegang. Sedangkan tata caranya gimana? Tata caranya yang pertama kita harus niat. Niat itu dalam hati, namun kalau dilafalkan secara lisan bunyinya sebagai berikut. Usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini, imaman atau makmuman ya, lillahi ta'ala. Kalau sebagai imam ya usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala. Kalau kita sebagai makmum usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Ini adalah lafalnya niat sholat Idul Fitri. Yang kedua, pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir satu dan lainnya disunahkan membaca tasbih. Anak-anak tahu ya bacaan tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih, dilanjutkan membaca Al-Fatihah dan membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Perlu diperhatikan ya, membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Namun diutamakan surah Qaf atau surah Al-A'la. Nah, harus bisa mengerti, diutamakan surat Qaf atau Al-A'la.
Andaikan belum hafal surat Qaf atau Al-Ala boleh, tapi yang penting baca salah satu surah dalam Al-Qur'an. Yang keempat, pada rakaat kedua setelah takbir berdiri kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara takbir disunahkan membaca tasbih lagi. Setelah itu membaca Al-Fatihah dan surah-surah pilihan ya, dan diutamakan surah Al-Qamar atau Al-Ghasyiyah. Dan yang kelima, sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Setelah itu khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah pertama dibuka dengan takbir 9 kali, dan khutbah kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Walaupun juga ada pula khutbah yang hanya 1 kali. Boleh-boleh saja. Marilah. Setelah itu dianjurkan saling silaturahmi, bersedekah, memberi maaf kepada sesama, kepada keluarga, kepada famili, tetangga, dan saudara hadatulan yang ada di antara kita. Inilah tata caranya sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan anak-anak bisa memiliki ilmunya, karena sholat Idul Fitri ini dilaksanakan hanya 1 tahun sekali. Makanya perlu dimengerti ilmunya secara mendalam. Berikutnya bagian B, yaitu sholat Idul Adha. Pengertiannya bagaimana sholat Idul Adha? Mohon diperhatikan. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Dilaksanakan pada pagi hari pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hukumnya sunnah muakkad. Tata caranya seperti sholat Idul Fitri, hanya saja niatnya berbeda, yaitu kalau sholat Idul Adha itu niatnya usolli sunnatal li'idil adha rok'ataini lillahi ta'ala. Kalau jadi imam ya usolli sunnatal li'idil adha rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Kalau kita jadi makmum ya usolli sunnatal li'idil adha rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Inilah niatnya harus kita pegang, ilmunya kita pegang. Mudah-mudahan di antara sekian ini anak-anak besok akan menjadi pemimpin sholat Idul Adha atau imam sholat Idul Adha. Harapan daripada Pak Guru kepada anak-anaknya, anak-anak pelajarnya, mudah-mudahan itu terwujud, terrealisasi. Jadilah anak-anak yang taat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami doakan mudah-mudahan besok akan menjadi seorang imam-imam yang amanah dan bertanggung jawab. Amin. Allahumma amin. Berikutnya yang C, yaitu sholat gerhana matahari atau kusuf. Sekali lagi, sholat gerhana matahari atau sholat kusuf. Pengertiannya yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah muakkad. Waktunya gimana? Mulai terjadi gerhana matahari sampai dengan matahari kembali tampak utuh seperti semula. Hal yang membedakan dengan sholat lain, ini kami jelaskan. Sholat kusuf dikerjakan 2 rakaat, 4 bacaan Al-Fatihah, 4 kali rukuk, dan 4 kali sujud. Ini yang membedakan dengan sholat sunnah yang lain. Nanti dalam bahasan akan kita kupas lebih banyak lagi. Nanti akan kita buat ilustrasinya
biar anak-anak nanti jelas pada slide berikutnya. Inilah pengertian daripada sholat gerhana matahari atau sholat sunnah kusuf. Berikutnya anak-anak, bagian D, yaitu tentang sholat khusuf atau sholat gerhana bulan. Kalau di depan tadi matahari itu kusuf pakai kaf kalau ditulis Arabnya, tapi kalau gerhana bulan ini khusuf pakai kha. Ada dibedakan ya. Kalau kusuf itu matahari, kalau khusuf itu bulan. Nah sekarang sholat sunnah gerhana bulan atau sholat sunnah khusuf pengertiannya adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan. Hukumnya sunnah mu'akkad, waktunya mulai terjadi gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Tata caranya seperti dengan sholat gerhana matahari di depan, hanya saja beda niatnya, yaitu kalau niat sholat gerhana matahari usolli sunatal kusufi rok'ataini lillahi ta'ala. Tapi kalau niat sholat gerhana bulan adalah usolli sunatal khusufi rok'ataini lillahi ta'ala. Ini yang membedakan hanya niatnya ya. Tapi prakteknya sama dengan yang gerhana matahari, tapi niatnya yang berbeda. Inilah mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti sebagai ilmu pengetahuan dan insya Allah bisa kita praktekkan, karena sholat gerhana itu kan sholat yang dilaksanakan pada waktu ada gerhana, jadi tidak seperti sholat rutin, sholat wajib yang setiap hari kita laksanakan. Gerhana bulan ini kan kalau ada gerhana bulan belum tentu beberapa bulan ada gerhana, atau 1 tahun ada hanya sekali dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ilmunya kita pelajari, mudah-mudahan membawa berkah. Pada slide ini silakan anak-anak untuk dicermati ilustrasi atau gambaran sholat sunnah kusuf yang saya perlihatkan ini. Tolong untuk dicermati sebagai pelengkap keterangan sebelumnya ya. Jadi sholat sunnah kusuf tolong diperhatikan, agak lama ini kami tampilkan. Yang pertama tolong dicermati gambar nomor 1, berniat, bertakbiratul ihram, berta'awud atau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca surah Al-Fatihah dan baca surah yang lain. Ini gambar nomor 1. Oke, animasinya. Gambar nomor 2 diperhatikan rukuk yang panjang. Jadi rukuk tapi secara panjang. Artinya rukuk panjang ini rukuk yang lama. Yang ketiga, bangun dari rukuk, baca Al-Fatihah lagi, baca surah lain. Inilah tadi yang saya katakan beda dengan sholat sunnah yang lain yang bedakan. Gambar nomor 4 dilihat lagi rukuk yang cukup panjang atau artinya rukuk yang lama. Gambar nomor 5 sujud yang panjang atau sujud yang lama. Gambar nomor 6 duduk antara 2 sujud. Gambar ke-7 sujud yang panjang atau sujud yang cukup lama. Gambar ke-8 rakaat kedua seperti rakaat pertama dan diakhiri dengan salam. Nah, ini sengaja cukup saya perlihatkan kepada anak-anak cukup lama, mudah-mudahan bisa dicermati gambaran daripada sholat sunnah kusuf. Karena ini ada berbeda dengan sholat sunnah yang lain yang kami jelaskan tadi, ada perbedaan dengan sholat sunnah yang lain. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti dan besok kalau ada gerhana kita bisa melaksanakan sunnah sehingga kita tidak terjebak kekhawatiran, tahayul dan lain sebagainya. Karena dengan adanya gerhana itu bukti kebesaran Allah melalui peristiwa-peristiwa alam, dan itu
Kita bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan sholat sunnah gerhana. Berikutnya bagian E, yaitu sholat istisqa atau sholat mohon diturunkan hujan. Pengertiannya gimana? Sholat istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk mohon hujan pada saat kemarau. Caranya, umat manusia atau hamba Allah ini dianjurkan bertaubat. Taubat itu membaca istighfar. Berikutnya berpuasa 4 hari, 3 hari utuh dan hari keempat sampai selesai sholat. Jadi artinya gini, berpuasa disunahkan berpuasa 4 hari, yang 3 hari itu utuh puasa dari pagi sampai maghrib kita puasa. Yang hari keempat itu paginya puasa tapi berbukanya sampai selesai sholat istisqa itu. Nah, itu maksudnya 4 hari, 3 hari utuh dan keempat sampai selesai sholat. Dikerjakan di tengah hari dan terik matahari. Laki perempuan, tua muda yang ikut sholat ini dia disunahkan berpakaian yang sederhana. Karena mau beristighfar mohon ampun kepada Allah, nyuwun hujan, berpakaianlah sederhana. Membawa binatang-binatang ternak, yang punya kambing dibawa, yang punya lembu bisa dibawa. Ini disunahkan. Dalam artian apa? Nanti bisa itu mengembik dan lain sebagainya, itu juga doa daripada binatang-binatang. Dalam perjalanan menuju tempat sholat, kita beristighfar. Dari rumah sampai perjalanan sampai tempat sholat biasanya kan di lapangan. Itu kita disunahkan untuk membaca istighfar, astagfirullahaladzim, dari langkah satu ke langkah berikutnya. Nah, kalau pertanyaan, kalau pakai sepeda atau sudah motor atau mobil, ya setiap, tidak usah dihitung langkahnya ya, pokoknya sambil ngayuh sepeda atau sudah motor atau mobil yang baca astagfirullahaladzim, 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 ngapura datang kersane Gusti Allah, bertaubat dan tinggal dipun paringi hujan. Itulah prakteknya, caranya. Karena sholat istisqa ini juga biasanya dilaksanakan juga 1 tahun sekali di waktu kemarau. Kalau tidak kemarau tidak panjang juga biasanya tidak sholat istisqa. Oleh karena itu, karena sholat-sholat ini sifatnya tahunan, mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti ilmunya, harus dipegang dulu. Sekarang kita bahas tentang tata cara sholat istisqa. Caranya gimana? Tolong anak-anak diperhatikan dengan baik. 1. Setelah semua siap sholat, biasanya kan sudah kumpul banyak orang itu ya, muadzin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqomah. Cukup dengan seruan as-sholatu jami'ah. Sekali lagi saya ulang, setelah semua siap sholat, muadzin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqomah. Cukup dengan seruan as-sholatu jami'ah. Mari kita bersolat. Yang kedua, sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah-surah yang panjang. Yang ketiga, setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah pertama membaca istighfar 9 kali, dan pada khutbah yang kedua dimulai istighfar 7 kali. Inilah tata caranya sholat istisqa. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan sudah sampai pada yang nomor 2, sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendirian atau individu. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu. Ini pengertian sholat rawatib. Saya ulang sekali lagi, sholat rawatib adalah
sholat sunnah yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Dari segi hukum dibagi dua, yaitu rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Ini dari segi hukum. Sedangkan ditinjau dari segi pelaksanaan juga dibagi dua, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu dilaksanakan sebelum sholat fardu, ba'diyah itu dilaksanakan sesudah sholat fardu. Nah, yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Ini adalah sholat sunnah untuk menghormati masjid. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid itu jangan bersuara ngomong-ngomong dulu, tetapi langsung sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang ketiga, sholat istikharah dan hajat. Sholat istikharah adalah sholat mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara dua pilihan atau lebih. Istikharah ini sudah ada pilihan. Kita sholat istikharah sudah ada pilihan, namun kita bingung, jadi kita sholat istikharah. Bedanya dengan sholat hajat, kalau sholat hajat yaitu tertuju pada sebuah keinginan yang belum kelihatan akhir dan tujuannya. Nah, karena hajat ini kan karep gawe, jadi orang itu. Sekali lagi saya jelaskan tentang bedanya dengan sholat hajat. Kalau sholat istikharah itu mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara dua pilihan atau lebih. Sudah jelas pilihannya, sudah ada, hanya bingung. Nah, kalau hajat tertuju pada sebuah keinginan yang belum kelihatan akhir dan tujuannya. Nah, gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh anak-anak semuanya di kelas 8 ini sebagai pedoman hidup ya, karena sholat sunnah ini adalah untuk menyempurnakan sholat-sholat fardu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita sudah memasuki bagian yang ketiga, yaitu sholat sunnah berjamaah dan atau munfarid. Artinya gini, sholat sunnah bisa dilaksanakan secara berjamaah dan juga bisa dilaksanakan sendirian, yaitu satu, sholat tarawih. Sholat tarawih ini kan di bulan Ramadan, malam bulan Ramadan ya. Itu bisa dirasakan berjamaah lebih bagus, dan bisa kalau tidak bisa berjamaah karena ada suatu hal mungkin bisa dilaksanakan sendirian. Yang kedua adalah sholat witir. Yang ketiga adalah sholat duha. Sholat duha ini juga bisa dilaksanakan berjamaah dan juga bisa dilaksanakan sendiri. Yang keempat adalah sholat tahajud. Ini juga bisa jamaah, bisa sendiri. Yang kelima adalah sholat tasbih. Sholat ini juga bisa berjamaah, juga bisa sendiri. Barangkali ada suatu pertanyaan, kok gitu ya Pak? Ya bisa sendiri ya, karena pada dasarnya sholat sunnah itu sebenarnya kan sholat untuk berfungsi menyempurnakan sholat fardu, dan itulah bukti kemurahan solusi agama. Jadi kita ini dalam menjalankan ibadah sebenarnya ada aturan-aturan yang sebenarnya oleh Allah ini sangat memihak kepentingan daripada hambanya. Jamaah ya pun, sendiri ya pun. Dan inilah kemurahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak usah diperdebatkan, kalau anu gini nggak, tidak usah. Ibadah itu ya enjoy aja, karena Allah sudah memberikan rambu-rambu seperti itu, ya kita laksanakan. Mudah-mudahan amalan kita ini, amal ibadah kita ini melalui sholat fardu, melalui sholat sunnah akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang pinilih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita sampai pada hikmahnya sholat sunnah. Apa atau sejati ini manfaat utawa hikmah sholat sunnah? Nomor satu, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan, persoalan.
dan senantiasa diberi rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dicamkan ini pada anak. Hikmah sholat sunnah yang pertama, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan hidup, persoalan hidup, dan senantiasa diberi rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah kesempurnaan sholat fardu. Seperti tadi di depan sudah saya singgung bahwa manfaatnya sholat sunnah niku saged menambah sempurnane sholat fardu. Mengapa demikian? Ya, karena kadangkala kita sholat fardu ini pas Allahu Akbar, pikiran kita melayang-layang, ingat sesuatu dan lain sebagainya, ya, kurang khusyuk. Oleh karena itu Allah memberikan barokah hikmah sholat sunnah ini menyempurnakan sholat fardu, menambah kesempurnaan sholat fardu. Yang ketiga, menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita dihapus, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan ya, ungkapan syukur kepada Allah. Yang kelima, mendatangkan keberkahan bagi rumah yang sering untuk sholat sunnah. Jadi rumahmu, kalau kamu tuh sering sholat sunnah di dalam rumahmu, itu rumah yang dipergunakan untuk sholat sunnah itu akan membawa barokah. Barokah itu manfaat, manfaat itu keberkahan bagi seluruh isi rumah. Yang keenam, hidup terasa nyaman dan tentram. Orang yang membiasakan sholat sunnah ini hidupnya terasa nyaman dan tentram. Inilah hikmah sholat sunnah. Mudah-mudahan anak-anak bisa melaksanakan dengan rutin istiqomah. Amin Allahumma amin. Sekarang masuk pada segmen terakhir, ya, tentang tugas mandiri. Anak-anak kalau sudah di segmen terakhir ini tolong diperhatikan ya. Dalam tugas mandiri ini diperhatikan, tulis pada kertas folio, cantumkan nama, nomor absen, kelas sekolah Anda pada tugas berikut ini. Tulislah dengan huruf Arab lafal niat sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, dan sholat tarawih. Itu saja tugas mandirinya. Jadi anak-anak menulis dengan huruf Arab, ya, lafal niat sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, dan sholat tarawih. Bagian akhir ini kami sampaikan materi-materi dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat, dan juga mungkin dari saya dalam penuturan, dalam perkataan dan lain sebagainya, kalau ada kesalahan, kekhilafan, mohon untuk dimaafkan. Mudah-mudahan andai kata ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mutlak dari Allah. Manakala ada kekurangan atau kesalahan atau khilafan, barangkali datang dari pribadi saya. Oleh karena itu kita saling memaafkan, teriring ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.